Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, host live, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pada sesi kali ini we are going to learn the next lesson. Kita akan lanjutkan pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. It's about family tree and job relationship, yaitu mengenai silsilah keluarga dan pekerjaan yang berkaitan. This material is taken from BPK or module, so you can check on your BPK ya, on page 10. Silahkan dicek atau dilihat BPK-nya halaman 10 ya. You will find the material entitled Family Tree and Job Relationship. Okay, before we discuss more about this material, so let me to remind you about our previous lesson. Pelajaran sebelumnya, we have discussed about job description. Kita sudah belajar tentang deskripsi pekerjaan. So in this lessons, you learn about kinds of professions, around of you, and then try to describe the name of the profession, and then the workplace, where does the professions work usually, and also describe about the duties or the job desk of the profession. Jadi di materi sebelumnya yang sudah belajar tentang deskripsi pekerjaan ya, itu kan kita belajar menulis kalimat deskriptif bertemakan pekerjaan atau profesi, dan dalam kalimat deskriptif tersebut kita berlatih untuk mendeskripsikan atau menuliskan nama profesi tersebut ya ke dalam sebuah kalimat, kemudian di mana profesi tersebut biasanya bekerja juga ke dalam kalimat. Kemudian kita juga diminta untuk berlatih menulis kalimat deskriptif berkaitan dengan job desk atau tugas yang biasanya dibebankan atau diemban oleh sebuah profesi yang kita ambil ya untuk dideskripsikan. Ya, itu kemarin sudah dibuat praktis ya. Nanti kita akan cek bersama. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materi yang berikutnya ini ya. Sesi kali ini yaitu mengenai family tree, yaitu silsilah keluarga. Okay, this one is family members, anggota keluarga. This is the example of the family tree, the structure of the family tree. Ya, ini contoh dari struktur atau silsilah keluarga. So you can find here in the top of the structure, di bagian atas dari struktur ini ada granddad and granny, grandfather and grandmother, berarti kakek nenek. And then di bawahnya ketemu dengan on, moms and dad. Nah, berarti kalau kita lihat ya dari keluarga ini mengacunya kepada me ya, di sini ya kepada saya, mengacunya kepada me, saya. Ditarik ke atas, silsilah ke atas ini dari kakek nenek ya. Kemudian memiliki dua anak, di sini ada on and mom. Mengacunya sekali lagi ke me, berarti saya, berarti ibu saya, nenek saya, kakek saya, kan begitu. Nah, kakek nenek menikah, kemudian memiliki dua anak yaitu on and mom, berarti tante dan juga atau bibi dan juga ibu. Kemudian di sini ada dad. Nah, dad ini adalah orang lain ya, pihak lain yang masuk ke dalam keluarganya mom gitu ya, ke dalam keluarganya grand and dad yang ada di sini. And then mom and dad ini menikah ya, kemudian memiliki anak yaitu me, saya, dan juga brother ya, saudara laki-laki, dan sister, di sini saudara perempuan. Kemudian on ya, on tante atau bibi ini tadi menikah dengan orang lain ya, yang kita sebut uncle. Nah, kemudian memiliki satu anak di sini. Ya, ini disebut dengan cousin. Disebut dengan cousin. Yaitu sepupu. Mengacunya ke siapa? Ke me, saya gitu ya. This is just the example of the family trees illustration ya, hanya sebagai
gambar ilustrasi untuk silsilah anggota keluarga. Right. Yes. Belajar tentang family members ya, anggota keluarga. So, we are going to learn some vocabularies related to family. Kita akan belajar kosakata sehubungan dengan keluarga. Ada istilah-istilah apa saja dalam keluarga. Nah, dibagi menjadi dua ya, bahwa keluarga big family itu dibagi menjadi dua. Ada nuclear family, ada extended family. Kalau nuclear family itu berarti keluarga inti. Keluarga inti. Sedangkan extended family itu adalah keluarga besar. Keluarga inti ada apa saja? Ada father ya, mother, ibu bapak, ada daughter, anak perempuan, ada son, anak laki-laki, ada sister, saudara perempuan, and brother, saudara laki-laki. Sedangkan extended family atau keluarga besar itu ada uncle, paman, aunt, bibi, cousin, sepupu, nephew, keponakan laki-laki, niece, keponakan perempuan, dan seterusnya ya. Masih ada istilah-istilah yang lain yang biasanya masuk atau yang biasanya masuk dalam kategori big family atau extended family. Nah, ini ya kalau diteruskan yang namanya extended family, keluarga besar, itu ada sebanyak ini. Misalkan ada grandparents ya, ini adalah kakek nenek ya. Grandfather itu adalah kakek. Grandmother, nenek. Grandchild, cucu. Grandson, cucu laki-laki. Granddaughter, cucu perempuan. Great grandfather, ini adalah kakek buyut ya, kakek buyut laki-laki. Great grandmother, kakek buyut perempuan. Stepfather, ayah tiri. Stepmother, ibu tiri ya. Kemudian father-in-law, ini adalah bapak mertua. Mother-in-law, ibu mertua. Son-in-law, ini berarti ipar ya, saudara ipar. Daughter-in-law, oke, kalau son-in-law ini berarti ipar laki-laki. Daughter-in-law ini adalah ipar perempuan. Brother-in-law ini adalah saudara brother-in-law, saudara apa namanya istilahnya adalah saudara kalau son-in-law ini berarti ya. Saya ulang ya. Son-in-law ini adalah karena son ya, dari kata son itu berarti anak laki-laki. Anak laki-laki dalam hukum berarti menantu laki-laki. Saya ralat ya, ada kata son-in-law di sini. Son adalah anak laki-laki, tapi kok in-law secara hukum berarti son-in-law adalah menantu laki-laki. Daughter-in-law ini adalah menantu perempuan. Kemudian brother-in-law ini adalah anak menantu. Jadi kalau ini tuh menantu ya, menantu laki-laki, ini menantu perempuan. Kemudian brother-in-law ini adalah anak menantu. Saudara menantu. Saudara menantu itu berarti ipar ya. Saudara ipar, oke. Saya ulangi. Son-in-law ini adalah anak laki-laki menantu, berarti menantu laki-laki. Daughter-in-law berarti menantu perempuan. Brother-in-law ini berarti saudara dalam hukum, berarti ipar ya, ipar laki-laki. Sister-in-law ipar perempuan. Kemudian ada stepchild, ini adalah anak tiri. Stepson itu anak tiri laki-laki. Stepdaughter anak tiri perempuan. Kemudian ada stepmother, ibu tiri ya. Itu adalah contoh keluarga besar yang seringkali dijumpai di sekitar kita. Nah, sekarang kita coba untuk perhatikan the example of the diagram of family tree. Ini sudah ada di BPK kalian juga, nanti bisa disimak saja di BPK-nya supaya jelas ya. Ada di halaman 13, silahkan nanti disimak. Nah, di sini ini adalah contoh sebuah silsilah keluarga atau family tree.
Mengacunya ke siapa? Ke Teams. Nih, di sini sudah ada deskripsinya di bawah dari diagram. Jadi ini diagram silsilah keluarganya, kemudian di bawahnya slide berikutnya itu ada keterangannya. Nah, keterangannya adalah seperti ini. Describing the diagram of family tree. Mendeskripsikan diagram dari silsilah keluarga di atas. Mengacunya semuanya kepada Tim Story. Berarti ini adalah keluarganya Tim. Mana Tim? Where is Tim? Nah, di sini ya, Tim ya. Ini ada Tim Jackson. Tim Jackson ini anak laki-laki. Anak laki-lakinya siapa ini? Peter Jackson and also Margaret Tweed. Nah, mengacunya dari keluarga ini adalah kepada Tim Jackson. Berarti nanti semuanya ini itu dikembalikan kepada Tim Jackson. Yang ada di sini juga dikembalikan kepada Tim Jackson. Ya, jadi acuannya adalah Tim Jackson. Nanti Jonathan Adams, Elizabeth Smith ini apanya Tim Jackson? Jennifer Adams sama Annabelle Adams, Greg Jackson ini apanya Tim gitu ya. Jennifer Adams dan Peter Jackson ini apanya Tim Jackson. Kemudian Catherine and Scott Jackson ini apanya Tim Jackson. Nah, semuanya mengacu kepada Tim Jackson karena ini adalah keluarganya Tim Jackson. Oke. Yuk kita coba baca deskripsinya. Ya. Dari atas. My name is Tim Jackson. Nama saya adalah Tim Jackson. And this is my family tree. Dan ini adalah silsilah keluarga saya. As you can see, these portions of my family tree follows the family of Jonathan Adams, my great-grandfather. Jadi dilihat dari sini ya, silsilah keluarga saya itu ke atas, kalau ditarik ke atas itu adalah mengikuti dari Jonathan Adams ini. Kalau keluarga saya, keluarga Tim ini ditarik ke atas, maka bermula dari Jonathan Adams. Jonathan Adams ini adalah kakek buyutnya Tim Jackson. Great-grandfather's Adams side of the family is in blue, and people who married into the family are in green. Nah, di sini juga disebutkan bahwa great-grandfather Adams side, jadi great-grandfather kakek buyutnya Tim Jackson ini ya. Kakek buyutnya Tim Jackson namanya adalah Jonathan Adams. Ini kan berarti keluarga inti, berarti keluarga sedarah ya. Ini dilabeli dengan warna biru. Kemudian ada keterangan lagi ya di situ ya, di deskripsi dari silsilah keluarga. And then the people who married into the family are in green. Kemudian orang-orang luar ya, orang-orang luar yang menikah dengan keluarganya Jonathan Adams, dengan keluarga besarnya Jonathan Adams, maka labeled in green, dilabeli dengan warna hijau. Jadi kayak Greg Jackson, Margaret Tweed, Angela Rossi ini adalah pihak luar, orang luar yang masuk ke dalam keluarga Jonathan Adams melalui pernikahan. Oke, mari kita coba mendeskripsikan atau mempresentasikan family tree atau struktur keluarga dari Tim Jackson. Coba kita lihat, kita tarik dari atas dulu. Ya, Jonathan Adams. Jonathan Adams is Tim's great-grandfather. Jonathan Adams adalah kakek buyutnya Tim. Elizabeth Smith is Tim's great-grandmother. Elizabeth Smith adalah nenek buyutnya Tim. Jonathan Adams got married with Elizabeth Smith, menikah dengan Bu Elizabeth ya, and then they have two children, they have a child, punya satu anak saja. So Jonathan Adams is Tim's great grandfather. Kakek Jonathan Adams adalah kakek buyutnya Tim. Elizabeth Smith is Tim's great grandmother. Ya, Elizabeth Smith adalah nenek buyutnya Tim. Then Jonathan Adams got married with Elizabeth Smith. They have a child.
hanya punya satu anak. Mereka hanya punya satu anak. She is Annabelle Adams. Dia adalah Annabelle Adams. Nah, lalu siapa ini? Di sebelah kiri ada Jennifer Adams. Jennifer Adams ini adalah kemungkinan adik kandungnya dari Jonathan Adams. Karena di sini ditulisnya adalah great aunt. Great aunt itu berarti ini ya, nenek buyut ya. Nenek buyut, tapi bukan nenek buyut kandung asli, tapi ponakan. Jadi adiknya dari kakek buyut. Karena di sini ada kata aunt. Jadi nenek buyut perempuannya nenek buyut perempuannya Tim Jackson ya, nenek buyut perempuannya Tim, tapi ini bukan kandung tapi ponakan, karena ini adik buyutnya adiknya kakek buyut dari Tim ya, jadi mbah ponakan gitu intinya, mbah buyut ponakan gitu. Oke, ini berarti kita tinggal saja dulu Jennifer Adams, kita fokusnya ke inti ini saja ya, biar lebih paham, biar jelas. Oke, balik lagi ke sini. That Jonathan Adams got married with Elizabeth Smith. They have a child. Mereka hanya punya satu anak. She is Annabelle Adams. Namanya adalah Annabelle. Then Annabelle is Tim's grandmother. Jadi kalau Annabelle ini kan oke, kita tadi sudah sepakat bahwa semuanya mengacu kepada Tim Jackson. Berarti di sini Annabelle mengacu kepada Tim Jackson, berarti apanya Tim Jackson? Neneknya. Di sini ada keterangan grandmother. So Annabelle Adams is Tim's grandmother. Annabelle Adams adalah neneknya Tim. Annabelle Adams got married with Greg Jackson. Annabelle Adams is Tim's grandmother, and then Annabelle Adams got married with Greg Jackson. They have a child. Mereka punya satu anak. Ini dihilangkan saja karena ini turunan dari atas ya. Nah, ini hanya nanti daripada kita bahas ini tidak jelas, maka ini sebaiknya kita abaikan dulu saja. So Annabelle Adams got married with Greg Jackson. They have a child, punya seorang anak, namanya adalah Peter Jackson. Ya, kalau kita deskripsikan lagi dari atas, Annabelle Adams is Tim's grandmother, ya, neneknya Tim. Greg Jackson is Tim's grandfather, kakeknya Tim's. Annabelle Adams got married with Greg Jackson. They have a child. Mereka punya seorang anak. Ya, mereka punya seorang anak. Oke. He is Peter Jackson. Anaknya adalah namanya Peter Jackson. Peter Jackson is Tim's father. Nah, Peter Jackson ini kalau ditarik ke Tim's, apanya Tim's? Adalah bapaknya. Di sini ada keterangan father. Peter Jackson is Tim's father, and then Margaret Tweed is Tim's mother. Jadi Peter Jackson ini adalah bapaknya Tim, Margaret Tweed ini adalah ibunya Tim. Peter Jackson got married with Margaret Tweed. They have a child. Punya seorang anak. He is Tim Jackson. Namanya adalah Tim Jackson. Then Tim Jackson is me ya, tadi kita acuannya adalah pada Tim Jackson yang dideskripsikan. Tim Jackson got married with Angela Rossi, and then they have 2 children. Ya. So Angela Rossi is Tim's wife. Angela Rossi ini adalah istrinya Tim. Oke. Tim Jackson, sekali lagi ya, Tim
Tim Jackson got married with Angela Rossi. They have 2 children. Mereka punya 2 anak. They are, mereka adalah Catherine Jackson and Scott Jackson. Lalu apa hubungannya Catherine Jackson dan Scott Jackson dengan Tim Jackson? So, Catherine Jackson is Tim's daughter and Scott Jackson is Tim's son. Catherine Jackson ini adalah anak perempuannya dari Tim. Scott Jackson ini adalah anak perempuannya dari anak laki-lakinya dari Tim. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi istilah-istilah bagaimana cara mendeskripsikannya tadi sudah saya jelaskan dan beri contohnya. Jadi sekali lagi, yang berlabel biru ini adalah keluarga inti ya, keluarga yang berasal dari saudara. Sedangkan yang berlabel hijau ini adalah pihak luar yang masuk ke dalam keluarganya Jonathan Adams melalui sebuah pernikahan. Oke, sampai sini paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, ini tadi deskripsinya yang sudah kita simak dan bahas bersama. Ya. So, untuk lebih paham, untuk lebih memahami istilah-istilah dan juga kosakata yang berkaitan dengan family tree, so the next is time for you to write down your own family tree. Write 10 sentences ya, or more. 10 kalimat lah atau lebih ya, based on the relationship in your own family. Jadi kalian silahkan buat family tree ya, family tree, dibuat strukturnya, terus kemudian di bawahnya diberikan kalimat deskripsinya. Jadi urutannya seperti apa itu bisa dijelaskan dalam description atau kalimat deskripsinya gitu. Okay, I think enough for this explanations of the material. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.